Seorang petugas polisi sedang berjalan-jalan di pusat kota bersama putrinya yang masih kecil ketika mereka berhenti di sebuah sudut jalan. Di sana, seorang pria berpakaian lusuh berdiri sambil memegang papan kardus bertuliskan $5 untuk si binatang. Tepat di belakang papan itu, tergeletak seekor anjing German Shepherd tua, sangat kurus hingga tulang rusuknya terlihat, dengan satu telinga yang bengkok dan tubuh penuh luka. Gadis kecil itu menarik lengan ayahnya dan memohon, "Tolong ayah, bolehkah kita membantunya?" Ia ragu sejenak, belum yakin, tapi saat mata mereka bertemu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ini bukan anjing sembarangan, ia makhluk hidup, jiwa yang sedang menangis meminta satu kesempatan terakhir. Apa yang terjadi setelah $5 itu berpindah tangan akan membuka pintu ke dunia yang kebanyakan orang memilih untuk tidak lihat. Dunia penuh rasa sakit, harapan, keselamatan, dan penyembuhan. Ini akan menjadi awal dari perjalanan yang tak hanya mengubah hidup mereka selamanya, tapi juga bisa memulihkan keyakinanmu pada kebaikan dan kesempatan kedua. Apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan membuatmu menangis dan mengingatkan bahwa keajaiban masih ada. Sebelum kita mulai, beritahu aku, dari mana kamu menonton kisah ini? Tulis nama negaramu di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu seberapa jauh cerita ini bisa tersebar. Panas, musim panas di Montana terasa menekan di kota kecil Clearbrook, seolah matahari sendiri sedang merebahkan tangannya yang lelah di atas bangunan bata merah yang berjajar di sepanjang jalan. Sinar sore bersinar keemasan, menciptakan bayangan panjang di trotoar berdebu. Ini adalah waktu di mana hari mulai meredup dan angin sejuk berbisik menjanjikan kenyamanan malam. Angin lembut membunyikan papan seng di atas restoran tua dan suara tawa anak-anak terdengar samar dari taman terdekat. Petugas Marco Herrera berjalan pelan di Main Street bersama putrinya di sampingnya, menikmati hari libur langka dari pekerjaannya. Marco berusia 38 tahun, tinggi dan berbahu lebar, dengan rambut coklat pendek yang mulai beruban di sisi-sisinya. Mata abu-abunya tenang dan tajam, sering digambarkan penuh ketenangan namun memendam beban diam hasil dari bertahun-tahun bekerja. Wajahnya yang bersih dari jenggot menunjukkan garis-garis yang bukan hanya karena usia, tapi juga luka hati, terutama dari pernikahan yang berakhir 3 tahun lalu dalam duka. Sejak itu, Marco mencurahkan hidupnya pada 2 hal, tanggung jawab sebagai ayah dan tugasnya sebagai polisi. Ia memakai tanggung jawab seperti baju zirah. Di balik kaos polo biru laut dan celana jeans pudar, berdirilah sosok yang tampak kuat di mata orang lain, namun di dalam dirinya ia akrab dengan kesepian. Di sisinya berjalan Ciara Herrera, putrinya yang berusia 9 tahun, melompat-lompat ringan setiap melangkah. Kuncir kudanya yang pirang berantakan bergoyang ceria, dan matanya, abu-abu seperti ayahnya, berkilau penuh kepolosan yang belum disentuh kerasnya dunia. Ia mengenakan gaun kuning lembut dan sepatu putih yang kotor karena seharian bermain di luar. Ciara sangat penasaran, banyak bicara, dan berhati lembut, rasa welas asih alami yang diwarisi dari mendiang neneknya, seorang wanita yang mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan hewan-hewan liar. Marco sering melihat bayangan ibunya dalam diri Ciara, dan itu membuat hatinya terasa perih antara bangga dan sedih. Saat mereka melewati toko kelontong lokal dan toko buku yang sudah ditutup, Marco melihat seseorang duduk terkulai di trotoar dekat halte bus. Pria itu adalah Enzo Ortega, atau setidaknya begitu Marco mengingatnya dari laporan lama tentang seseorang yang sering nongkrong tanpa tujuan. Enzo tampak berusia 50-an, kulitnya gosong karena terlalu lama di luar ruangan, janggutnya kusut dan beruban, dan pakaiannya longgar di tubuhnya. Kemeja flanel lusuh, celana jeans robek, dan sepatu bot yang nyaris rusak total.
Ia tampak seperti orang yang telah lama dilupakan dunia, seseorang yang perlahan-lahan terjatuh ke celah kehidupan. Matanya terus bergerak gelisah. Meski jelas kelelahan, ada sedikit kesan licik di wajahnya, seperti seseorang yang terbiasa bertahan hidup dengan setengah kebenaran dan omong kosong. Tapi bukan Enzo yang membuat Ciara berhenti. Yang menarik perhatiannya adalah hewan di samping pria itu, terikat longgar dengan tali usang. Di sebelah Enzo terbaring seekor German Shepherd tua, kotor dan lelah. Bulu hitam kecoklatannya tertutup debu dan mulai memutih di sekitar moncong dan kakinya. Anjing itu sangat kurus. Tulang rusuknya nyaris terlihat di balik bulu yang menipis. Salah satu telinganya terkulai miring, seolah pernah patah dan tak pernah sembuh dengan benar. Ketika anjing itu mencoba bergerak, salah satu kaki belakangnya gemetar, tanda luka lama yang belum pulih. Tapi matanya, itulah yang tak bisa dilupakan. Coklat tua, gelap seperti tanah, penuh rasa sakit tapi masih memancarkan sisa harapan. Di samping kaki Enzo, tergeletak sepotong kardus dengan tulisan spidol hitam. $5 untuk si binatang. Ciara terperangah. Jari-jarinya menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Ayah, bisiknya nyaris tak terdengar. Lihat dia. Marco mengikuti arah pandangannya. Yang ia lihat adalah seekor anjing yang dulu pasti kuat dan gagah, kini tinggal bayangannya. Sebagai polisi, ia sudah sering melihat hewan terlantar, tapi ada sesuatu dalam diri anjing ini yang terasa lebih dalam. Masih ada kekuatan diam dalam tubuh sang shepherd meski penuh penderitaan, dan itu membangkitkan sesuatu di dalam dada Marco. Namun sisi dirinya yang terbentuk dari rasa hati-hati dan tanggung jawab selama bertahun-tahun segera bicara. Sayang, ucapnya pelan, kita tidak tahu anjing ini, bisa saja dia berbahaya dan keadaan di rumah juga sedang sulit, tapi Ciara tak menggubris. Ia sudah berlutut di samping anjing itu, gaun kuningnya menyentuh trotoar dan matanya bertemu langsung dengan mata sang shepherd. Anjing itu perlahan mengangkat kepalanya, membalas tatapannya. Dan pada saat itu, seolah dunia menghilang, suara, mobil, bahkan panas yang menyengat. Segalanya lenyap kecuali pandangan di antara mereka. Ciara tak melihat seekor liar. Ia melihat jiwa yang sedang menangis, minta belas kasih. Tolong ayah, ucapnya lagi. Suaranya gemetar saat ia menengadah. Mata abu-abunya basah oleh air mata. Dia butuh kita nggak bisa begitu saja pergi. Marco berdiri diam, bimbang. Ia melirik ke arah Enzo yang menyeringai miring. $5 Pak Polisi, katanya santai. Cuma itu harganya. Nggak layak lebih dari itu. Cara bicaranya dingin, seolah hidup anjing itu punya label harga, membuat rahang Marco menegang. Ia benci mendengar hewan dibicarakan seolah tak berarti apa-apa. Ia merogoh saku belakang dan mengambil dompet, melihat lembaran uang di dalamnya. Ia tahu ia tidak butuh masalah ini. Biaya dokter hewan, makanan, kerepotan, semuanya terlalu banyak. Tapi tangan kecil Ciara masih menggenggam tangannya. Ayah, tolong. Marco menghela napas panjang. Putrinya jarang meminta sesuatu dan membiarkan anjing itu tertinggal terasa salah, seperti ada beban yang menekan dadanya. Baiklah, gumamnya, menarik selembar uang $5. Tapi dia tanggung jawabmu, Ciara. Wajah Ciara langsung bersinar bahagia, lebih terang dari matahari di atas kepala. Ia melompat berdiri dan memeluk ayahnya erat-erat. Terima kasih, ayah, terima kasih. Marco menyerahkan uang itu kepada Enzo yang dengan cepat menyambarnya, memasukkannya ke saku dan bergumam, senang berbisnis dengan Anda. Sebelum Marco sempat berkata apa-apa lagi, Enzo sudah melemparkan tas ranselnya ke bahu dan berjalan cepat menyusuri jalan, menghilang di kerumunan lebih cepat dari yang diduga. Seolah begitu mendapat uang, ia langsung ingin pergi sejauh mungkin. Marco memperhatikan kepergiannya, merasa tak tenang. Kebanyakan orang akan berlama-lama, tapi Enzo bergerak seakan tak mau ada urusan dengan apa yang terjadi setelahnya.
Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sementara itu Ciara sudah duduk di samping anjing itu, tangannya dengan lembut membelai bulunya yang kusut. "Sekarang kamu aman bersamaku," bisiknya. "Kamu selamat." German Shepherd itu mengibaskan ekornya sedikit, lidahnya menjulur, dan untuk pertama kalinya terdengar suara pelan dari tenggorokannya antara desahan dan rintihan lemah. "Kita kasih nama apa, Ayah?" tanya Ciara. Suaranya penuh harap saat ia menoleh ke atas. Marco berlutut di sampingnya, memandangi leher anjing yang penuh luka dan kaki belakang yang pincang. Jelas bahwa hewan ini telah menjalani hidup yang sangat keras. Perasaan yang muncul di dada Marco begitu akrab, sama seperti saat ia memikirkan semua orang yang gagal ia bantu selama bertahun-tahun bertugas. "Kita cari nama nanti," ucapnya lembut, tangannya menyentuh kepala anjing itu. Bulu kasar menggores telapaknya, tapi di balik itu ia merasakan detak lemah yang masih hidup, rapuh, tapi masih ada. Ciara tersenyum lebar, lalu memeluk leher anjing itu dengan hati-hati. "Sekarang kamu milik kita. Tenang saja, kami nggak akan meninggalkanmu." Marco memandanginya lalu menatap ke arah anjing itu, dan untuk sesaat ia bertanya-tanya apakah keputusan ini akan mengubah lebih dari sekadar masa depan seekor binatang yang rusak. Cara anjing itu menatap Ciara itu lebih dari sekadar rasa terima kasih, seolah ia sudah mengenalnya, seperti ada sesuatu yang dalam dan lama yang menghubungkan mereka. Angin bertiup pelan, membawa aroma makanan dari restoran dan suara gemuruh kereta dari kejauhan. Bayangan sore menjulur panjang di sepanjang Main Street. Marco bergeser dan melirik ke arah jalan tempat Enzo Ortega menghilang. Pria itu sudah tak terlihat, benar-benar lenyap, meninggalkan hanya kenangan tentang kata-katanya yang kasar dan pertanyaan yang menggantung. Kenapa ia menyerahkan anjing itu dengan harga begitu murah? Detail aneh itu terus mengganggu pikiran Marco, seorang pria yang terbiasa melihat hal-hal yang luput dari perhatian orang lain. Tapi bagi Ciara, yang masih memeluk kepala anjing itu erat-erat di bahunya, semua pikiran itu tidak penting. Di hatinya, ia telah menyelamatkan anjing itu. Dan jauh di dalam, ia merasa, mungkin saja, anjing itu pun telah menyelamatkannya. Keesokan paginya, sinar matahari lembut menyebar di atas atap-atap rumah di Clearbrook, memancarkan cahaya hangat di halaman belakang kecil milik Marco. Embun berkilauan seperti permata kecil di ujung rumput, dan angin membawa aroma pohon pinus, serta suara pelan kota yang mulai bangun dari tidur. Burung-burung berkicau dari balik pagar, dan suara mesin pemotong rumput terdengar dari halaman sebelah. Marco berdiri di teras belakang, memegang secangkir kopi hangat, memperhatikan putrinya yang sedang berjongkok di dekat teras. Di depannya ada ember berisi air hangat dan sebotol sampo anjing. Sang shepherd berbaring di dekatnya, kepalanya bersandar di kedua kaki depan, matanya setengah tertutup namun tetap waspada. Ciara sudah bangun sejak matahari terbit, bertekad memberikan awal baru bagi sahabat barunya. Ia memilih nama Rex, terinspirasi dari kartun yang ia tonton malam sebelumnya. Dia kuat, kayak beruang, jelasnya. Marco hanya tersenyum. Nama itu entah kenapa memang cocok untuk anjing tua yang terlihat gagah itu. Ciara mengenakan kaos unicorn kebesaran dan celana pendek, rambutnya diikat dua kuncir yang mengayun-ayun. Handuk pink disampirkan di bahunya saat ia bekerja dengan sabar, seringkali berhenti untuk memeriksa ekspresi Rex sebelum menyentuhnya. Sejak tiba, Rex belum mengeluarkan suara, tidak menggonggong, tidak menggeram, hanya mengamati dalam diam, seolah masih menimbang apakah ia bisa mempercayai mereka. Marco meletakkan cangkirnya dan berjalan menghampiri, lalu berlutut di samping Ciara. "Perlu bantuan?" tanyanya. Tanpa menoleh, Ciara mengangguk. "Pegang kepalanya ya, aku mau cuci bagian sekitar matanya. Aku nggak mau sabunnya kena ke mata." Rex tidak melawan.
Ia tetap diam saat Marco dengan lembut menopang kepala anjing itu di antara kedua tangannya. Bulu Rex kasar dan tidak rata, masih kusut di beberapa bagian. Ciara menyemprotkan sampo ke punggungnya dan busa tebal mulai terbentuk. Busa putih berubah menjadi abu-abu saat mengangkat lapisan kotoran. Lalu saat ia menggosok dengan lembut, tangannya tiba-tiba berhenti. "Ayah," bisiknya pelan, "lihat ini." Marco mendekat. Tepat di bawah busa, di sekitar pangkal leher Rex, ada area kulit tanpa bulu yang cukup lebar. Daging di sana tampak menonjol dan berkerut sedikit, membentuk cincin yang memanjang ke arah dada dan menghilang di bawah bulunya yang tebal. "Itu bekas luka," bisik Ciara, "seperti dia pernah pakai sesuatu yang terlalu ketat dalam waktu lama." Marco mengepalkan rahangnya, "Atau seperti ada yang merantainya," gumamnya pelan. Saat mereka melanjutkan membilas dan mengeringkan tubuh Rex, luka-luka lain mulai terlihat. Bekas luka tipis menjalar di sepanjang tulangnya, ada bagian botak di dekat ekornya, dan kaki belakang kanan menunjukkan tanda-tanda patah lama. Ia terpincang setiap kali bergerak, selalu menghindari menggunakan kaki itu. Ciara mengernyit, matanya penuh kekhawatiran. Kenapa ada orang yang tega nyakitin anjing seperti ini? Marco tidak langsung menjawab. Ia mengelus kepala Rex dengan lembut, merasakan sedikit getaran di bawah kulitnya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ada orang-orang yang seharusnya nggak boleh dekat-dekat sama hewan. Menurut ayah, dia dulu anjing polisi," tanya Ciara. "Atau mungkin anjing tentara?" "Mungkin saja," jawab Marco, mengamati cara Rex berdiri, siaga tapi tenang, seolah sudah terbiasa patuh bahkan dalam rasa sakit. Dia bergerak seperti anjing yang pernah dilatih. Rex bersin pelan, lalu menatap Ciara, seolah mengerti pembicaraan mereka. Ciara tersenyum dan memeluk lehernya, hati-hati agar tidak menekan bekas lukanya. "Dia bukan cuma seekor anjing," bisiknya. "Dia pejuang." Sore itu mereka duduk bersama di teras. Marco membaca koran, sementara Ciara duduk di sampingnya dengan buku gambar, membuat sketsa Rex. Si anjing tua berbaring di kakinya, napasnya lambat dan teratur. Sesekali, Ciara berbicara pelan padanya, menceritakan kisah hidupnya, tentang sekolah, rasa es krim favorit, bahkan tentang ibunya, meskipun bagian itu ia ucapkan lebih pelan. "Ibu pergi waktu aku 6 tahun, kata Ciara, menggaruk lembut di belakang telinga Rex. "Hari itu hari biasa, dan dia nggak pernah balik lagi. Ayah bilang semuanya rumit, tapi aku rasa dia cuma nggak cukup sayang sama aku." Rex menggeser kepalanya ke pangkuannya. Ciara menatapnya dengan mata membulat. "Tapi nggak apa-apa. Aku punya ayah, dan sekarang aku punya kamu." Di balik korannya, Marco duduk membeku. Ia mendengar setiap kata, tapi tidak bicara. Ia hanya diam mendengarkan. Sebuah suara lembut memecah keheningan, ekor Rex yang mengibas pelan di lantai. Tiba-tiba, suara gonggongan keras terdengar dari balik pagar. Rufus, anjing mastif hitam besar milik tetangga, menyeruduk papan pagar sambil menggeram garang. Ia sudah terkenal di lingkungan itu karena sifatnya yang agresif dan sulit dikendalikan, apalagi kalau lepas. Ciara terkejut dan menjatuhkan pensil warnanya. Rex langsung bangkit. Satu telinganya tegak, yang satunya terkulai, tapi matanya menatap tajam ke arah pagar. Rufus menggonggong lagi, menggeram, dan menabrak pagar dengan keras. Sebelum Marco sempat bergerak, Rex sudah lebih dulu bertindak. Anjing tua itu perlahan bangkit, berjalan pincang menuruni anak tangga teras. Ia berdiri di antara Ciara dan pagar, posturnya tegap dan kokoh. Ia tidak bersuara, tidak menggonggong, tidak menggeram, hanya berdiri seperti tembok, seolah menantang apapun untuk mendekat. Ekornya tetap lurus, tubuhnya kaku. Ciara tetap di belakangnya, nyaris tak bernapas. Satu gonggongan terakhir terdengar dari Rufus, lalu hening. Halaman jadi sunyi.
Anjing besar itu perlahan mundur ke balik pagar. Marco mengedip tak percaya. Wah, luar biasa juga, gumamnya. Wajah Ciara bersinar. Dia melindungiku. Rex melirik padanya sejenak, memastikan semuanya aman, lalu perlahan berbaring di rumput dengan erangan pelan. Marco berlutut di sampingnya, mengelus dadanya dengan lembut. Itu tindakan berani, ucapnya pelan. Kamu memang sudah tua, tapi masih punya nyali. Malamnya, Marco menyelimuti Ciara di tempat tidur. Ia memeluk boneka kelincinya dan menatap ke atas. Boleh dia tidur di kamarku? Bisiknya. Marco ragu. Rex sudah tua. Bagaimana kalau dia menggeram dalam tidur atau bereaksi karena kesakitan? Tapi kemudian Marco melihat wajah putrinya penuh harapan dan melihat sang shepherd berbaring tepat di luar pintu. Ia menghela napas. Baiklah, katanya, tapi dia tidur di atas karpet. Seolah mengerti, Rex perlahan berjalan pincang masuk ke kamar, berputar 2 kali di dekat tempat tidur, lalu berbaring dengan desahan. Ciara membelai bulunya dengan lembut. Selamat malam, Rex. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu tidak terasa sepi. Sekitar pukul 2 dini hari, Marco terbangun karena suara aneh, suara cakaran di papan lantai. Awalnya, ia kira hanya angin yang menyentuh jendela, lalu terdengar suara geraman pelan yang membuatnya langsung duduk. Ia meraih senter di meja samping tempat tidur dan berjalan pelan ke lorong. Saat melewati pintu kamar Ciara, suara itu semakin keras, cakar yang menggrauk, gonggongan tajam, dan geraman dalam yang terus berlanjut. Rex ada di dapur, mondar-mandir di depan pintu belakang. Tubuhnya tegang, ekornya kaku, satu telinganya berkedut. Ia menatap keluar dengan waspada. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sesuatu yang serius. Saat Marco mendekat, geraman Rex makin dalam. Ia membuka pintu dan Rex melesat keluar. Bukan seperti anjing tua, tapi cepat dan fokus. Marco nyaris tak sempat meraih senter dan jaketnya sebelum si shepherd lenyap ke dalam malam. Rex, panggilnya, tapi anjing itu tak berhenti. Marco buru-buru mengejarnya. Cahaya senter menembus kabut tebal. Udara dingin dan berbau tanah lembab serta oli. Suara jangkrik perlahan menghilang saat ia melangkah ke jalan berkerikil di belakang rumah yang mengarah ke batas lama. Ia melihat kilasan Rex di antara pepohonan. Sesekali berhenti dan menoleh untuk memastikan Marco mengikutinya. Mereka menyeberangi rel kereta tua, jalur yang dulu memisahkan Clearbrook dari zona industrinya yang kini berkarat, dipenuhi gudang-gudang terbengkalai. Marco tak pernah ke sini lagi sejak masa patroli awalnya. Rex berhenti di depan pagar kawat berkarat yang melengkung karena usia. Di baliknya berdiri sebuah bangunan rapuh yang samar-samar diingat Marco. Lot 16. Dulu pusat pengiriman, kini hanya reruntuhan. Rex merengek dan menyodokkan moncongnya ke celah pagar, tubuhnya kaku. Marco mengikutinya masuk, menyisir area dengan cahaya. Anjing itu membawanya ke pintu samping, tempat sebuah pintu besi tergantung miring dari engselnya. Rex menunggu hingga Marco mendekat, lalu melangkah masuk. Udara di dalam terasa berat oleh bau busuk. Marco mengangkat senter dan menyapukannya ke sekeliling. Lantainya tertutup debu, serbuk kayu, dan sesuatu yang lebih gelap. Baunya menyengat, seperti logam tua, jamur, dan sesuatu yang lebih buruk. Cahaya memantul pada jeruji logam, deretan kandang berjajar di dinding, beberapa terguling, lainnya ditumpuk, pintunya rusak atau menggantung terbuka. Kebanyakan kosong. Tapi ada beberapa yang masih terkunci, hanya berisi kotoran dan potongan kalung yang tergigit. Geraman dalam terdengar dari tenggorokan Rex. Marco melangkah hati-hati ke arah kandang. Salah satunya memiliki pelat nama berkarat bertuliskan Juno. Yang lain hanya berisi selimut compang-camping, bernoda gelap oleh sesuatu yang sudah mengering dan lama. Ia menyentuh tepi kandang yang penyok dan terdengar berderit, memperlihatkan bekas cakaran dalam di lantai. Lalu, klik,
Marco berputar ke arah suara itu, tangannya secara refleks meraih senjata di pinggang. Suara itu datang dari balik tumpukan peti. Rex sudah bergerak, merendah, siaga. Mereka berbelok bersama. Tak ada siapa-siapa, tapi jelas ada sesuatu di sana. Di balik peti-peti itu ada sekat darurat, dinding dari kotak-kotak yang ditumpuk tinggi. Di baliknya, sebuah meja tua tertutup debu dengan lemari arsip di sampingnya. Marco membuka laci paling atas. Di dalamnya dokumen. Ia membolak-balik buku catatan berisi daftar, nama anjing, ras, berat, dan harga. Di halaman terakhir, sebuah cap merah mencolok. X14, tahan untuk penjemputan. Perut Marco terasa mual. Ia ingat sekarang, kasus dingin 2 tahun lalu. Pernah ada desas-desus, bisikan pelan tentang jaringan perdagangan anjing di Clearbrook. Orang-orang mengaku melihat van asing berkeliaran di malam hari. Ada juga yang bilang mendengar anjing menggonggong dari sudut tanah kosong atau bangunan terbengkalai. Tapi tak ada yang benar-benar melapor. Tak ada foto, tak ada bukti nyata. Dan kantor lokal tak punya dana atau staf untuk mengejar bayangan. Jadi Marco membiarkannya berlalu. Tapi kini, keputusan itu terasa berat di dadanya. Rex berdiri di dekat salah satu peti, hidungnya menempel erat pada celah kayu. Ia menggonggong sekali, tajam. Marco membuka tutupnya. Di dalam hanya ada mangkuk plastik retak dan tali nilon usang, bernoda dan kaku. Disemprot cat hitam di sisinya tertulis angka besar, 24. Marco melangkah mundur, menyeret tangan ke rambutnya. Ini bukan cuma soal seseorang menyembunyikan beberapa anjing liar, katanya lirih. Ini direncanakan, terorganisir. Rex merengek pelan, tatapannya terpaku pada sesuatu yang lain. Marco mengikuti arah pandangan Rex dan melihatnya sebagian tertutup terpal berdebu, sebuah kandang logam besar di atas roda, cukup besar untuk menampung beberapa hewan sekaligus. Baunya lebih menyengat di dekat sana. Marco tidak ingin membayangkan apa yang telah terjadi di sana, atau seberapa baru kandang itu digunakan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret setiap detail. Kandang, rantai berkarat, dokumen, kalung kosong yang tertinggal. Apapun yang bisa menjadi bukti. Setelah selesai, ia kembali ke tempat Rex kini duduk, diam tak bergerak, mengamati. Kau membawaku ke sini, kata Marco pelan. Kenapa? Apa ini tempatnya? Anjing itu tak bergerak, tak menggonggong, tapi Marco merasakan jawabannya dalam keheningan itu, dalam cara Rex menegakkan tubuhnya, seolah mengingat segalanya. Seolah pernah mengalaminya sendiri. Mungkin dia pernah melarikan diri, atau mungkin seseorang telah melepaskannya. Tapi satu hal jelas, Rex tidak muncul dalam hidup mereka secara kebetulan. Ia telah kembali. Mereka sampai di rumah sesaat sebelum matahari terbit. Ciara berdiri di depan pintu dengan piyama, matanya bengkak karena mengantuk, memeluk kelinci boneka kesayangannya. Kalian kemana? Gumamnya masih setengah tertidur. Marco berlutut di hadapannya. Rex menunjukkan sesuatu padaku, katanya lembut. Sebuah tempat yang buruk. Ekspresi Ciara berubah. Apa dia takut? Marco menatap Rex lalu kembali menatap Ciara. Tidak, jawabnya dengan senyum tipis. Dia berani. Pagi itu Marco tak bisa berhenti memikirkan apa yang mereka temukan. Kandang berkarat, darah yang mengering, nama-nama yang terukir di jeruji logam. Semuanya terasa terlalu disengaja. Di kantor kecil rumahnya, secangkir kopi dingin tak tersentuh sementara kertas-kertas berserakan di meja. Di antaranya, satu dokumen menarik perhatian, amplop robek, usang karena waktu dan terkena air. Di atasnya tertulis samar dengan tinta, kandang X14. Ia mengetikkannya di database negara bagian, tapi tidak ada hasil. Tidak ada bisnis resmi, tidak ada pusat penyelamatan. Tapi saat ia menggali lebih dalam arsip laporan polisi, ia menemukan kecocokan, bukan di fasilitas aktif, tapi di berkas kasus lama. Sebuah kandang yang terlupakan,
Dulu tempat penitipan anjing yang legal, pemiliknya meninggal mendadak dan properti itu disita. Tak pernah ada yang mencurigai apapun. Sampai sekarang, Marco bersandar di kursinya mengernyit. Kenapa kelompok yang terlibat dalam hal sekeji itu memakai identitas kandang yang sudah tidak beroperasi? Dan kenapa Rex dari semua anjing membawanya langsung ke sana? Malam harinya Marco bersiap untuk patroli. Ia mengenakan seragam biru tuanya, memasang sabuk peralatan, dan memeriksa perlengkapannya dengan fokus seorang pria yang bersiap menghadapi lebih dari sekadar rutinitas. Rex duduk di dekat pintu depan, tenang dan waspada. Lukanya mulai sembuh, tapi pincangnya masih terlihat. Ia tampak seperti prajurit yang sedang beristirahat di antara pertempuran, selalu siaga. Marco membungkuk dan menepuk kepalanya. "Bukan malam ini, sobat," katanya. "Kali ini aku harus tangani sendiri." Yang tidak ia lihat adalah Ciara, duduk diam di tengah tangga. Ia sudah berpakaian, hoodie hijau dan celana jeans, sepatunya sudah terikat. Wajahnya tenang, mantap, seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan. Beberapa menit kemudian, setelah mobil patroli Marco meluncur pergi ke cahaya senja, gerbang samping berderit terbuka. Saat cahaya terakhir matahari menghilang di balik perbukitan, Marco memarkir mobilnya di pinggiran timur kota. Ia berencana memeriksa bawah jembatan kecil di dekat Jalan Raya 7. Tempat-tempat yang dilupakan orang, tempat di mana masalah sering bersembunyi di tempat terang. Ia berjalan di jalur belakang silo tua, senter di tangan. Suasananya sunyi, tak ada yang terlihat aneh. Tapi tak jauh dari sana, tersembunyi di antara pepohonan di balik pagar luar, Ciara bergerak pelan dengan sepedanya. Setelah diam-diam mengikuti mobil ayahnya dari kejauhan, ia sendiri tak tahu pasti kenapa melakukannya. Mungkin karena khawatir, mungkin karena ingin membantu. Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap dekat lalu pulang. Tapi saat ia mendekati jembatan ketiga, suara itu menghentikannya. Rintihan pelan, teredam. Sumbernya dari bawah struktur beton. Ia berhenti menoleh ke sekeliling, lalu dengan hati-hati turun menuruni lereng. Di bawah jembatan, di antara daun-daun berserakan dan peti kayu pecah, sesuatu menggigil dalam bayangan. Seekor anak anjing, kecil, berwarna coklat dan coklat muda, tak lebih dari 4 bulan. Bulunya kotor dan kusut, satu matanya bengkak dan tertutup. Tulang rusuknya menonjol dan ekornya melilit rapat di bawah tubuh. Ciara berjongkok perlahan, jantung berdebar. "Hai," bisiknya lembut. "Tak apa, aku nggak akan menyakitimu." Anak anjing itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata lelah dan penuh ketakutan. Ciara melepas hoodie-nya dan perlahan membungkus tubuh anak anjing yang menggigil itu. Ia begitu kecil, begitu ringan, hingga Ciara nyaris tak merasakan beratnya di pelukan. Tubuh mungil itu bergetar di dadanya tapi tidak berusaha kabur. Semakin ia mendekapnya, semakin ia sadar betapa dinginnya anak anjing itu dan betapa lamanya ia sendirian. Di atas jalur, Marco sedang melapor ke pusat saat menangkap kilatan gerakan di antara pepohonan. Sekejap warna hijau, rambut yang memantulkan cahaya senter. Seseorang menggendong sesuatu yang kecil dalam pelukannya. "Ciara," panggilnya tajam. Gadis itu terdiam di tempat. "Jangan marah," katanya sambil melangkah keluar dari bayangan ke dalam cahaya. "Aku menemukannya di bawah jembatan." Marco berlari menghampirinya, jantung berdebar antara panik dan lega. "Kamu mengikutiku?" "Ciara, kamu tidak seharusnya berada di sini." "Aku tahu," jawabnya dengan suara gemetar, tapi dia ketakutan dan sendirian, sama seperti Rex. Marco menutup wajah dengan satu tangan dan menghela napas pelan. Ia menatap anak anjing itu, kotor, kurus, satu matanya bengkak dan tertutup. Anjing seperti itu tak akan bertahan lama sendirian. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk. Mereka berjalan kembali menuju mobil patroli. Perjalanan pulang sunyi. Ciara duduk di belakang, memeluk anak anjing itu seolah benda rapuh. Ia terus berbisik padanya sepanjang jalan.
Di rumah ia memberinya nama Rocky. Ia campuran kecil, mungkin shepherd dan terrier, dengan telinga terkulai dan bercak putih mungil di dadanya. Marco membersihkan lukanya sementara Ciara menggenggam cakarnya dan berbisik, "Sekarang kamu aman." "Aku janji." Rex masuk pelan. Ia tidak menggonggong atau menunjukkan dominasi. Ia hanya berdiri dari kejauhan, mengendus udara. Lalu dengan hati-hati, ia mendekat dan menyentuhkan hidungnya ke telinga Rocky. Anak anjing itu merengek pelan, tapi tidak menjauh. Malam itu Rex berbaring di samping Rocky, menempatkan dirinya di antara anak anjing itu dan pintu, seperti penjaga yang berdiri waspada. Marco berdiri di lorong, mengamati interaksi tanpa suara itu. Insting anjing tua itu sangat jelas, pelindung, penjaga. Dan sesuatu di dalam hati Marco kembali melunak. Malam itu juga Marco duduk di meja dapur dengan secangkir kopi segar, meski tak tersentuh. Ia mengeluarkan amplop lama dari sakunya dan menatap tinta pudar, fasilitas X14. "Ini bukan kebetulan," gumamnya pelan. "Rocky, Rex, semua ini bukan sekadar kebetulan." Rex masuk ke ruangan tanpa suara, duduk di sampingnya. "Kau tahu persis kemana harus membawaku," kata Marco, menatap mata anjing itu. "Dan sekarang Ciara menemukan yang lain, dibuang seperti sampah." Rex tidak berkedip, telinganya bergerak saat mendengar suara Marco, tapi ia tetap diam, mendengarkan. "Aku tidak akan mundur dari ini," kata Marco. Hari-hari berikutnya, suasana di Clearbrook terasa tegang, sunyi, seolah seluruh kota menahan napas. Marco tak bisa berhenti memikirkan identitas kandang itu. Semakin ia menyelidiki, semakin sedikit yang ia temukan, seolah seseorang telah memastikan semua jejak dihapus. Tapi dari pengalamannya, keheningan seperti itu biasanya menandakan ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ia menerima pesan tanpa nama, tanpa pengirim, hanya secarik kertas yang diselipkan di bawah wiper mobil patrolinya. Tulisan tangan kasar, pesannya singkat. "Periksa belakang tambang Herrera, jalur selatan. Kau akan mendengarnya sebelum melihatnya." Hari itu juga Marco berganti pakaian biasa, jeans tua, kemeja flanel di bawah jaket hitam lusuh. Lencananya tetap tersembunyi di dalam ikat pinggang. Rex duduk di kursi belakang, diam tapi fokus, telinganya bergerak pada setiap suara. Saat mereka sampai di lereng belakang tambang, Marco memarkir mobil di bawah deretan pohon pinus. Rex melompat keluar tanpa perlu tali, langsung menundukkan hidung ke tanah. Ekor kaku, tubuh merendah. Ia bergerak maju seperti anjing pemburu yang mengikuti aroma tak terlihat. Marco mengikuti, mendorong ranting-ranting, sepatunya menginjak semak-semak. Lalu ia mendengarnya, pelan pada awalnya. Rintihan, lolongan lembut, suara rantai, logam bergetar. Rex berhenti di dekat batu besar, mengendus 2 kali, lalu berbelok tajam dan menghilang di antara 2 pohon. Marco menyusul, masuk ke sebuah lapangan terbuka dan tertegun. Tersembunyi di dalam hutan, dilindungi oleh palet dan terpal, berdiri sebuah kompleks darurat. Kawat berduri membentang di satu sisi. Di dalamnya terdapat kandang logam, ditumpuk, dikunci, dirantai. Masing-masing berisi anjing. Beberapa menggonggong lemah, yang lain tak bergerak sama sekali. Mata mereka kosong, bulu mereka dipenuhi kotoran, bau busuk, urin, dan keputusasaan menggantung berat di udara. Perut Marco mengencang, lalu langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik cepat, tangan mendekati pinggangnya. 3 pria keluar dari balik pepohonan. Ekspresi mereka datar, sikap mereka santai tapi siaga. Pria di depan menyilangkan tangan, memperlihatkan tato di sepanjang kedua lengan bawah. Itu Ricardo Ibanez, seorang montir dengan reputasi bisnis gelap. Usia pertengahan 40-an, bertubuh kekar, dengan rambut hitam pendek yang disisir ke belakang dan janggut tipis gelap. Matanya menyipit saat ia tersenyum tanpa kehangatan. "Ya," kata Ricardo pelan,
Suaranya tebal dan licin. Nggak nyangka kita kedatangan tamu. Di belakangnya berdiri kakak beradik Liner, Franco dan Clem. Keduanya tampak seperti pria yang seumur hidupnya hidup di luar ruangan. Kulit terbakar matahari, tangan kasar, tipe pria yang bisa memperbaiki mesin dan mematahkan tulang dengan mudah yang sama. Clem memegang kunci Inggris. Franco membunyikan buku-bukunya satu persatu. Marco tetap berdiri tegak. "Kamu yang jalankan tempat ini?" tanyanya. "Kita cuma jaga urusan sendiri," jawab Ricardo, melirik ke arah Rex. "Sebaiknya kamu juga begitu." "Anjing-anjing ini bukan milikmu," kata Marco. Clem melangkah maju, suaranya tajam. "Dan bukan milikmu juga." "Kamu nggak bawa surat perintah, Herrera," kata Ricardo, suaranya rendah dan puas. "Dan aku yakin betul kamu juga nggak bawa bala bantuan." Sebelum Marco bisa menjawab, Rex melangkah maju, suara geraman dalam terdengar dari dadanya. Tubuhnya yang mulai tua menegang seperti pegas yang siap dilepaskan. Ia berdiri di antara Marco dan para pria itu, diam tapi jelas mengancam. "Kamu ngancam petugas polisi sekarang?" tanya Marco. Suaranya tenang tapi tajam. Ricardo memiringkan kepalanya. "Enggak," jawabnya pelan. "Kita cuma kasih peringatan dari seorang ayah ke ayah lain." Udara jadi tegang. Pepohonan berbisik saat angin melintasi lapangan kecil itu. Tangan Marco nyaris menyentuh ponselnya, tapi ia belum mengangkatnya. "Pergilah," tambah Ricardo, senyumnya kini menghilang. "Kamu punya anak perempuan, kan?" Itu batas, akhirnya. Rex menerjang dengan gonggongan begitu keras hingga burung-burung berterbangan dari pucuk pohon. Para pria itu mundur, refleks. Marco segera meraih kerah Rex, menahannya erat. "Aku akan kembali," kata Marco menatap mata Ricardo, "dengan surat perintah dan tim." Dia berbalik dan menggiring Rex menjauh, menuruni lereng sebelum ketegangan berubah jadi kekerasan. Jantungnya berdebar, bukan karena kandang, bukan juga karena para pria, tapi karena mereka tahu tentang Ciara. Dan itu hal yang tak bisa ia abaikan. Yang Marco tidak tahu adalah Ciara telah mengikutinya lagi. Dia tidak berniat begitu. Setidaknya awalnya tidak. Dia hanya melihat selimut Rex tertinggal di jok belakang dan ingin membawakannya. Tapi mobil patroli sudah melaju sebelum dia sempat mengejarnya, dan rasa penasaran mengalahkan segalanya. Jadi dia tetap bersembunyi, menyelinap di semak-semak, menahan napas saat menyaksikan semuanya terjadi. Dia melihat anjing-anjing itu, dia melihat kompleks itu, dia melihat Ricardo dan mendengarnya. Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, "Kamu punya anak perempuan, kan?" Hatinya tenggelam seperti batu ke dalam air dingin. Malam itu, Marco pulang lebih larut dari biasanya. Ciara meringkuk di sofa, lutut ditarik ke dada. Rex berbaring di kakinya. Rocky tertidur dibalut selimut di dekat cahaya redup perapian. Marco melepas jaketnya, menggantungnya di dekat pintu. "Aku dengar mereka," kata Ciara pelan. Marco berhenti. "Aku mengikutimu," lanjutnya. "Aku tahu aku nggak boleh, tapi aku tetap lakukan." Marco perlahan berbalik menghadapnya. Matanya berkilau, air mata belum jatuh. "Mereka tahu tentang aku, kan?" tanyanya pelan. "Para pria di hutan." Marco berlutut di depannya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Iya," jawabnya jujur, "mereka tahu. Tapi aku nggak akan biarkan mereka mendekatimu sama sekali." Ciara langsung memeluknya erat, menyembunyikan wajahnya di dada Marco. "Jangan pergi lagi," tangisnya. "Aku nggak mau kehilangan kamu juga." Marco memeluknya erat, tenggorokannya terasa panas, lengannya membungkus tubuh Ciara seperti baju zirah. Rex melangkah maju, diam dan mantap, menempelkan kepalanya di bahu Ciara. Sebuah janji diam, perisai yang terbuat dari bulu dan kesetiaan. Malam itu, saat Marco memeriksa catatan kasus di meja dapur, Rex muncul di sampingnya. Di mulutnya ada sesuatu yang kecil dan berkarat. Anjing itu menjatuhkannya di kaki Marco.
Marco memungutnya gantungan kunci kotor berlapis tanah. Tergantung padanya ada plat logam usang bertuliskan Unit B, Forest Lockers, 7-12-X. Dia menatap Rex. Anjing gembala itu tidak bersuara, tapi tatapannya tertuju pada Marco. Kamu belum selesai menunjukkan kebenaran, ya? Bisik Marco. Di luar, badai datang tak lama setelah matahari terbenam. Kilat membelah langit. Guntur meledak seperti tembakan di atas atap. Hujan menghantam jendela dalam gelombang deras dan berirama. Kota Clearbrook terdiam di bawah beratnya badai, seolah tahu ada sesuatu yang gelap sedang bergerak. Di dalam rumah Marco, udara dipenuhi kecemasan. Ciara duduk di tepi sofa, memeluk lututnya. Rocky tertidur di kakinya. Tubuhnya berkedut tiap kali Guntur menggelegar. Rex berdiri di depan pintu, tegang, matanya tajam, seperti penjaga yang merasakan bahaya malam itu. Marco memeriksa perlengkapannya untuk terakhir kali, lencana di balik jaket, senter, borgol, radio. Senjata dinasnya tersimpan rapi dalam sarung. Siang tadi, ia telah mengumpulkan satuan kecil berisi petugas yang ia percaya, pria dan wanita yang tak akan gentar saat keadaan memburuk. Mereka akan bertemu di dekat hutan tambang batu, membawa surat perintah, siap menghentikan operasi itu untuk selamanya. Tapi sekarang, saat Marco berlutut di depan putrinya, dia tahu bahwa badai tidak hanya ada di luar. Aku nggak mau tinggal di sini, kata Ciara. Suaranya nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Gimana kalau mereka kembali? Gimana kalau mereka juga melihat aku? Marco ragu. Kamu aman di sini. Semua sudah aku kunci. Aku nggak mau jauh dari Rex, bisiknya menyembunyikan wajah di bulu tebal gembala Jerman itu. Tolong ayah, biar aku ikut. Aku janji tetap di mobil. Aku nggak akan kemana-mana. Marco menatapnya. Dia bukan hanya takut, dia sudah mantap. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak mendengar namanya disebut orang asing. Dia sudah melangkah ke dalam kegelapan ini, dan meninggalkannya malam ini terasa lebih berbahaya daripada membawanya. Setelah jeda panjang, Marco mengangguk. Oke, katanya, tapi kamu tetap di mobil, tidak ada pengecualian. Ciara cepat-cepat mengangguk, menyeka air matanya. Aku janji. Mereka berangkat di bawah tirai hujan yang terus turun. Lampu depan mobil menembus kabut saat mobil patroli melaju di malam hari menuju apapun yang menunggu di dalam hutan. Rex duduk diam di kursi belakang kendaraan, tak bergerak seperti patung. Ciara duduk di sampingnya, memegang selimut kecil, jarinya mencengkeram erat. Saat mereka tiba, dua petugas lain sudah menunggu. Wakil Elisa Ortega, perempuan ramping bermata tajam di awal usia 30-an yang memancarkan tekad tenang, dan petugas Davide Ferry, pria tinggi besar yang dikenal tenang dan setia, dengan kemampuan luar biasa dalam melacak jejak. Tim berkumpul di bawah pepohonan di tepi hutan. Elisa membawa pemotong rantai, sementara Davide membawa senter yang dibungkus plastik merah untuk menjaga penglihatan malam mereka. Marco memberi instruksi singkat. Ricardo Ibanez ada di dalam bersama dua orang lainnya. Mereka punya anjing-anjing yang dikurung, kemungkinan ilegal. Mereka mungkin bersenjata. Kita bergerak diam-diam dan cepat. Tunggu aba-aba dariku. Ia menoleh ke arah Rex. Pimpin kami. Rex tidak butuh kata lain. Ia langsung melaju di jalur setapak. Telapak kakinya nyaris tak bersuara saat melintasi genangan dangkal dan lumpur lembut. Ia bergerak lincah di antara semak belukar padat, menghindari batang pohon, tunggul, dan celah-celah sempit di antara pepohonan. Di tengah hujan, kompleks itu perlahan terlihat. Tersembunyi dengan baik, ditutupi terpal yang berkibar ditiup angin. Sebuah lentera tunggal memancarkan cahaya redup yang berkelap-kelip dari bawah kanopi. Marco mengangkat tangan sebagai aba-aba. Tim pun menyebar. Elisa bergerak ke kanan, Davide ke kiri, dan Marco maju lurus ke arah kandang. Ciara yang masih di dalam mobil patroli memandangi dengan cemas. Dadanya sesak oleh rasa takut.
Ia telah berjanji untuk tidak keluar dari kendaraan, tapi firasat buruk menyelimutinya. Dia tak bisa lagi melihat ayahnya atau Rex atau para petugas. Hanya bayangan samar dan bentuk-bentuk bergerak di balik pepohonan. Lalu ia mendengarnya, gonggongan keras, asing. Itu bukan suara Rex. Di dalam camp, Marco maju dengan hati-hati, senjatanya sudah teracung. Ia berhenti di kandang pertama dan menyorotkan senter ke dalamnya. Dua anjing kecil meringkuk bersama, jelas ketakutan. Marco memberi anggukan cepat pada Davide, dan Davide mulai memotong gemboknya. Saat itulah semuanya mulai kacau. Tiba-tiba, seorang pria menerjang keluar dari gudang, linggis terangkat. Itu Franco, wajahnya yang cekung dan giginya yang hilang langsung membuatnya dikenali. Ia menyerang Marco sambil berteriak, mengayunkan senjata dengan keras. Rex melompat ke depan, menghantam kaki Franco dengan keras. Giginya menembus kain dan kulit. Franco menjerit, menjatuhkan linggis dan terhuyung. Rex melepaskan gigitannya berbalik tajam dan menggeram, berdiri melindungi Marco dari ancaman. Saat itu juga, sebuah pintu berderit terbuka di sisi lain camp. Ciara telah keluar dari mobil. Dia melihat ayahnya dalam bahaya. Ia tidak sempat berpikir, kakinya sudah bergerak. Ia melewati pagar, menyelinap di bawah hujan, menuju kandang di bagian belakang. Di dalamnya ada seekor anjing yang tidak menggonggong, tidak bergerak. Itu seekor Labrador betina, jelas terluka. Bulunya berwarna terang tapi basah dan kotor, dan luka besar terlihat di sisi tubuhnya. Ciara membuka kandang dengan hati-hati. Kandang itu sudah tua dan longgar, lalu berlutut. "Kamu aman sekarang," bisiknya, memeluk anjing itu erat. Labrador itu merengek pelan, tapi tidak melawan. Darah dari lukanya mulai meresap ke selimut Ciara. Marco berbalik tepat waktu untuk melihat putrinya, dan ia membeku karena terkejut. "Ciara, kembali ke mobil!" teriaknya, tapi sudah terlambat. Clem muncul, berlari keluar dari bayangan dengan pisau di tangan, langsung mengarah padanya. Marco berlari, Rex berlari lebih cepat. Anjing itu lebih dulu sampai ke Clem, menerjang dan menggigit lengannya. Pisau terlepas dari tangan Clem saat ia menjerit kesakitan. Rex tidak berhenti. Ia mendorong Clem ke tanah dan menahannya di sana. Ciara mundur, masih memeluk anjing yang terluka. Air matanya bercampur hujan membasahi wajahnya. Elisa dan Davide tiba beberapa detik kemudian. Borgol sudah di tangan, dan tak lama kemudian lebih banyak petugas bergabung. Clem dan Franco segera diamankan. Ricardo mencoba melarikan diri, tapi Elisa lebih cepat. Tasernya menjatuhkan Ricardo sebelum ia sempat menghilang ke dalam hutan. Keheningan kembali. Marco segera berlari ke sisi putrinya dan memeluknya bersama anjing yang terluka. Ia membisikkan kata-kata syukur ke rambut Ciara yang basah kuyup. Hatinya penuh oleh emosi. Rex mendekat perlahan, terpincang, bulunya basah kuyup dan berlumur darah serta lumpur. Ia duduk di samping mereka, terengah-engah memandangi Marco. "Kamu menyelamatkan kami," bisik Marco. Rex, yang dulunya hanyalah anjing yang dibuang dan rusak, hanya meletakkan kepalanya di lutut Ciara dan memejamkan mata. Meskipun hujan telah reda, hutan masih terasa berat, seolah pepohonan sendiri menyimpan kengerian yang baru saja terjadi. Area di sekitar tambang kini sunyi. Tak ada gonggongan, tak ada teriakan. Tapi Marco masih bisa merasakan kenangan tentang kandang-kandang itu, dan ketakutan yang memenuhi udara, menempel pada dirinya seperti asap. Di kantor pagi dihabiskan untuk memproses penggerebekan. Menjelang tengah hari, ketiga pria itu, Clem, Franco, dan dalangnya Tommaso Rios, telah ditahan, menunggu dipindahkan. Marco duduk di mejanya, menatap laporan di depannya. Tidak mungkin salah mengenali nama yang tertera. Tommaso Rios, nama yang tidak ia dengar hampir 6 tahun. Seorang pria yang ia kira telah menghilang dari Clearbrook setelah serangkaian kejahatan kecil dan aktivitas mencurigakan. Namun kini dia kembali,
lebih keras, lebih berpengalaman, dan jelas lebih berbahaya dari pria yang dulu Marco kenal. Saat Marco berjalan menyusuri lorong menuju ruang interogasi sementara, ia mengangguk pada petugas yang berjaga. Di dalam diterangi cahaya redup dari lampu neon yang berkelip, Tommaso duduk dengan tangan diborgol ke meja logam. Ia tampak persis seperti yang Marco ingat. Tubuh kurus, jaket hijau zaitun tua penuh kotoran, dan janggut kusut beruban, tapi matanya tajam dan licik, seolah ia masih merasa dirinya orang terpintar di ruangan. "Nah," kata Tommaso sambil menyeringai saat Marco masuk, "mereka kirim kamu karena kamu masih utang bir, atau karena kamu satu-satunya yang cukup bodoh buat peduli?" Marco tetap tenang. "Aku datang karena aku tahu apa yang kamu lakukan." Tommaso mendengus. "Kamu harus lebih spesifik, aku udah banyak ngelakuin hal." Tanpa menjawab, Marco mengeluarkan foto dan menyodorkannya ke atas meja. Itu foto Rex, diambil sehari sebelumnya, berdiri siaga di samping kendaraan penyelamat. Ekspresi Tommaso berubah sesaat. "Wah, gila juga, anjing itu masih hidup." "Dia bukan anjing jalanan," jawab Marco dengan tenang. "Dia anjing K9 terlatih, pernah bekerja di tim narkotika. Kamu yang menjualnya, merantainya, dan meninggalkannya dengan luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh." Tommaso bersandar ke belakang, borgolnya berdenting di atas meja. Dia terluka parah. Setelah itu, dia sudah tak berharga lagi. Tak ada yang mau anjing rusak. Suara Marco menjadi pelan. Dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang. Bahkan setelah perlakuanmu padanya. Tommaso mencibir, "Beruntunglah kau. Tapi jangan pura-pura dia pahlawan. Dia cuma alat. Dan alat bisa rusak." Marco bangkit dari kursinya. "Kau takkan pernah mengenal arti kesetiaan, meski itu tepat di depanmu," katanya. "Itulah sebabnya kau takkan pernah mengerti siapa dia sebenarnya." Dia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan sebelum amarahnya berbicara lebih dulu. Sore itu, cahaya matahari menembus jendela, menyinari lantai kayu dengan goresan keemasan yang panjang. Ciara duduk di ruang tamu di samping Rex. Jemarinya membelai lembut bulu anjing itu. Rocky, anjing kecil, meringkuk di kaki mereka sementara Stella, labrador yang terluka, beristirahat di atas handuk lembut di dekatnya. Lukanya sudah dibersihkan dan dibalut, dan napasnya tenang. Marco masuk dengan tenang, melepas jaketnya, lalu duduk di seberang putrinya. Ciara menatapnya, penuh tanya yang tak terucap. "Itu dia?" tanyanya pelan. Marco diam sejenak, lalu mengangguk ringan. "Tommaso Rios, dia pemilik Rex yang dulu." Mata Ciara membelalak. "Yang menjualnya?" "Lebih buruk dari itu," kata Marco. "Dia memakai Rex sampai anjing itu terluka, lalu membuangnya seperti sampah." Ruangan menjadi hening. Ciara maju dan memeluk leher Rex erat-erat. Anjing itu tak bergerak, matanya tetap tertutup, napasnya stabil. Dia menyandarkan pipinya ke bulu Rex. Suaranya bergetar. "Takkan ada yang buang kamu lagi, aku janji." Rex memutar kepalanya dan meletakkannya lembut di bahunya. Marco merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya, sebuah perubahan tenang namun kuat. Momen di mana seorang anak tanpa ragu memilih untuk memikul rasa sakit makhluk lain dan mengubahnya menjadi cinta. Malam harinya setelah Ciara tidur, Marco berdiri di dapur membuat teh ketika ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Rex masuk, bergerak lebih lambat dari biasanya, pincangnya tampak jelas setelah malam yang panjang. Marco berjongkok untuk menyapanya. "Kau luar biasa," bisiknya. "Lebih hebat dari siapapun yang pernah jadi partnerku." Rex mengedip perlahan, dan Marco bisa merasakan seolah anjing itu mengerti. Marco merogoh saku dan mengeluarkan lencana logam tua berbentuk seperti badge. Sudah lama disimpan di laci, tanda K9 lama bertuliskan satu kata, "Valor." Ia menjepitkannya dengan lembut ke kalung Rex. "Kau sudah pantas mendapatkannya sejak lama."
Rex menyandarkan kepalanya ke bahu Marco. Di luar, bulan naik tinggi di atas kota kecil Clearbrook yang tenang, dan di dalam rumah mereka, gema masa lalu mulai memudar. Saat musim panas tiba, Clearbrook mulai terasa berbeda. Pohon-pohon di sepanjang Main Street menjadi rimbun dan hijau, dan angin hangat membawa aroma bunga liar dan kayu cedar melewati bukit-bukit. Kota yang dulunya sunyi kini terasa ringan kembali, seolah bisa bernapas. Di pinggiran kota, melewati pagar putih dan jalan kerikil yang melengkung, halaman belakang rumah Marco telah berubah. Dulu hanya rumput, kini ada kandang nyaman dan area bermain teduh dikelilingi pagar kayu rendah yang dicat langit biru cerah oleh Ciara sendiri. Sebuah gudang kecil diubah menjadi sudut perawatan dengan 2 pompa air dan sebidang rumput lembut tempat anjing-anjing berlari bebas atau berjemur di bawah matahari di antara bunga aster yang bermekaran. Di atas pintu masuk, tergantung dari tiang ukiran tangan, ada papan bertuliskan warna merah muda dan putih, "Rumah untuk Cakar." Huruf-hurufnya agak tak rata, tapi pesannya penuh ketulusan. Suatu pagi, Ciara berdiri di bawah papan itu dengan tangan di pinggul, menatap halaman seperti ratu muda mengawasi kerajaannya yang damai. Kepangnya tersembunyi di balik topi jerami, celananya kotor oleh tanah, dan senyuman menghiasi bibirnya saat ia memandangi Stella. Labrador tua dengan bekas luka yang mulai sembuh, berjalan tenang di rerumputan, bebas dan damai. Rex berbaring di bawah bayangan pohon maple, tubuhnya terbentang nyaman di atas rumput. Matanya sebagian tertutup, tapi telinganya masih sesekali bergerak, awas pada setiap suara. Bulunya kembali tebal dan sehat, meski masih pincang, ada keanggunan tenang dalam gerakannya, seolah waktu memperlambat langkahnya. Di dalam rumah, Marco duduk di meja dapur, membuka-buka amplop dan surat, pesan dari penampungan, catatan dari pengadopsi, dan donasi dari seluruh negara bagian. Setelah misi penyelamatan di kompleks itu dan berhasil menyelamatkan lebih dari 40 anjing, kisah Rex dan penggerebekan itu menyebar ke luar kota kecil mereka. Sebuah tim berita lokal datang untuk merekam mereka. Ciara agak malu, duduk dengan Rocky di pangkuannya, sementara Rex berpos gagah di samping mereka, lidah menjulur santai, terlihat sangat nyaman. Sejak saat itu, rumah mereka tak pernah sama. Setiap minggu orang datang untuk membantu, kotak-kotak perlengkapan muncul di depan pintu. Makanan, selimut, obat, beberapa ditinggalkan oleh orang asing. Seorang wanita bernama Bu Moretti, yang dulu sering memelototi Ciara karena bola basket masuk ke halamannya, kini datang 2 kali seminggu. Ia membawa camilan buatan sendiri untuk anjing dan termos teh manis khusus untuk Marco. Di usianya yang hampir 70, dengan tulang pipi tegas dan rambut perak yang diikat sanggul, Bu Moretti berbicara dengan suara yang tajam seperti kayu kering saat menegur, tapi tangannya menjadi lembut saat membelai Rex. Suaminya dulu bekerja dengan anjing, pencari dan penyelamat. Matanya sama, katanya berulang kali. Dia tahu lebih banyak dari yang terlihat. Marco selalu tersenyum mendengarnya. Ia percaya pada ucapan itu. Suatu sore, saat sedang membersihkan selokan di kandang, Marco melihat Ciara berdiri di ujung halaman, menatap diam ke arah hutan. Ia pun berjalan mendekat. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Ciara menoleh pelan dan mengusap lehernya. "Cuma mikir aja," katanya. "Soal malam itu." Dia mengangguk. "Aku ketakutan," akunya. Tapi saat Rex berdiri di depanku, rasa takut itu hilang. Rasanya seperti dia bilang, "Aku bakal aman," tanpa perlu sepatah kata pun. Rex mendekati mereka dengan langkah lembut. Ia duduk di samping mereka. Ciara meletakkan tangannya dengan lembut di kepala anjing itu. "Kau tahu," kata Marco, "waktu pertama kali aku membawanya pulang, kupikir aku yang menyelamatkannya." Ciara tersenyum pelan. Tapi dia yang menyelamatkan kita. Mereka bertiga berdiri di sana dalam keheningan tanpa perlu kata-kata. Akhir minggu itu, mereka mengadakan hari adopsi pertama mereka.
Keluarga-keluarga datang dari kota sekitar. Anak-anak tertawa, ceria bermain dengan anak anjing. Suara tawa mereka memenuhi halaman. Stella, labrador tua dengan bekas luka yang mulai sembuh, diadopsi oleh seorang wanita muda yang baru saja kehilangan anjing kesayangannya. Ia menangis pelan saat Stella menjilat wajahnya. Sedangkan Rocky sama sekali tidak tertarik meninggalkan sisi Ciara. Tak ada yang mengatakannya langsung, tapi sudah jelas. Dia sudah menemukan rumahnya. Rex tidak berlarian dengan yang lain. Ia mengamati segalanya dari teras, seperti penjaga yang tenang, memastikan semua aman. Sore itu, setelah semua tamu pulang dan matahari memberikan cahaya emas terakhirnya di perbukitan, Ciara membawa buku gambarnya. Ia duduk di anak tangga dan mulai menggambar. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada Marco. Gambarnya adalah rumah mereka, kandang, halaman, anjing-anjing. Di tengahnya seorang pria tinggi berseragam berdiri merangkul seorang gadis. Di kaki mereka duduk seekor anjing gembala besar dengan mata lembut dan penuh kewaspadaan. Marco menatapnya cukup lama. "Ini gambar apa?" tanyanya. Ciara mengangkat bahu. "Ini kita dan Rex, gak sempurna tapi..." Marco tersenyum. "Ini sempurna," bisiknya. Malam itu, di bawah cahaya lembut bulan dan suara dedaunan yang berbisik tertiup angin, Rex berbaring tenang di teras. Kepalanya bersandar di atas kakinya, napasnya pelan dan damai. Telinganya bergerak sekali. Di belakangnya, melalui jendela, terdengar tawa dari dalam rumah tempat sebuah keluarga kini berkumpul di meja makan. Dulu ia pernah dibuang dan sendirian, kini ia berada di tempat yang seharusnya. Kadang keajaiban tidak datang lewat guntur atau kilat. Kadang mereka datang diam-diam, berjalan pincang di tengah hujan, penuh luka, hanya meminta satu hal, kesempatan untuk memulai kembali. Rex bukan sekadar seekor anjing. Ia adalah bukti nyata bahwa tak ada hidup yang terlalu rusak untuk disembuhkan. Tak ada jiwa yang terlalu hilang untuk dicintai kembali. Kesetiaannya membawa kesembuhan bagi seorang prajurit yang dibebani duka, dan harapan bagi seorang gadis kecil yang butuh seseorang untuk percaya padanya. Melalui Rex, mereka menjadi keluarga, dan mungkin inilah wujud cinta sejati, menerima seseorang yang hancur, dan menunjukkan bahwa mereka masih layak untuk segalanya. Kita semua membawa luka, kita semua diam-diam berharap ada yang memandang kita dan berkata, "Kamu berarti." Mungkin keajaiban sejati adalah ketika cinta menemukan kita di tempat-tempat di mana kita merasa paling terlupakan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan alasan untuk berharap. Komentar amin jika kamu percaya setiap makhluk hidup, manusia maupun hewan, layak mendapat kesempatan kedua. Dan semoga Tuhan memberkati mereka yang masih menunggu untuk dilihat, dicintai, dan akhirnya menemukan rumah. Berlanggananlah untuk mengikuti kisah-kisah lain tentang kesembuhan, kesetiaan, dan kekuatan cinta yang tenang. Tulis di komentar dari mana kamu menonton. Mari kita lihat sejauh mana kisah Rex akan menyebar. Dan semoga setiap orang yang mendengar ini diberkati.